Senang sekali rasanya bisa mengikuti pesta demokrasi ini. Alah, kau ini masih kecil Dimas. Tak usahlah kau pikir masalah politik. Sebaiknya kau belajar saja. Lupakan hak pilihmu itu. Dimas, ayahmu ini selalu golput karena tidak mau kecewa sama janji-janji. Negara kita ini negara demokrasi. Saya rasa ikut pemilihan itu salah satu cara untuk kita menjadi warga negara yang baik. Dimas, kau tahu apa tentang demokrasi? Demokrasi tidak bisa untuk membayar uang kuliahmu. Demokrasi tidak bisa untuk membeli sesuatu ini. Tak usahlah kau percaya sama janji-janji mereka yang semuanya kau janji. Kita ini hanya perlu kerja keras, Dimas. Siapapun pemimpin yang menang nanti ya, kita tetap harus kerja keras. Lalu, kenapa juga kau terlalu bersemangat untuk pilih mereka yang suka obral janji? Kau ini bukan tim ses mereka. Kalaupun mereka menang, kau tidak akan dapat apa-apa, Dimas. Memilih pemimpin itu adalah usaha kita menjadi warga negara yang baik ya. Sedangkan usaha untuk hidup itu kewajiban kita ya. Kau sudah pintar, Dimas, dan sok mengajarkan ayahmu ini. Kau tahu, di luar sana sudah banyak orang-orang seperti ayahmu. Orang-orang yang kecewa sama pemerintah dan memilih golput. Aku yakin kau tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kenapa orang-orang yang kecewa sama pemerintah harus memilih? Kenapa orang-orang yang ingin golput harus memilih? Kenapa, Dimas? Kenapa? Woi, tempat ibadah masih berani nyuri kau ya? Kau taruh balik itu. Ampun bang, jangan bilang sama siapapun, karena saya belum makan bang, karena saya kelaparan. Kau makan yang halal saja, biar kau kenyang. Kalau kau makan yang haram, kau nggak akan pernah kenyang. Tahu nggak kau? Fisik kau masih sehat, mental kau yang cacat. Makanya kau jadi pencuri. Pak, minta Pak. Terima kasih Pak. Maaf Pak, bukannya saya mau ceramah. Mengemis itu bukan pekerjaan Pak. Coba saya lihat KTP Bapak. Untuk apa Pak? Kau kasih sajalah. Kalau tidak, besok jangan mengemis ini lagi. Ini di KTP Bapak. Pekerjaan Bapak petani. Kok Bapak bertani di sini, bukannya di sawah atau ladang? Itu kan cuma di KTP Pak. Bapak kan lihat sendiri saya kurang sempurna fisiknya. Mana mungkin saya bekerja sebagai petani? Bukannya saya mau nasihatin ya Pak ya. Bapak tahu, di luar sana masih banyak orang-orang yang cacat fisiknya lebih dari Bapak. Tapi mereka malah bisa jadi motivator untuk orang-orang yang lengkap fisiknya. Bapak tahu kenapa? Kurang tahu saya Pak. Mereka boleh cacat fisik, tapi mental mereka tidak cacat Pak. Bapak tahu, cacat mental lebih bahaya daripada cacat fisik. Ah Bapak, ngasih 2000 saja ceramah udah kayak celek. Kembalikan saja kalau tidak mau. Jangan dong Pak. Makanya, Bapak jangan cuma mau uangnya saja, tapi nasihat nggak mau Bapak. Uang hanya bisa mengubah keadaan Pak, tapi nasihat bisa mengubah kebiasaan. Kalau semua orang ngasih nasihat seperti Bapak, mungkin saya sudah pensiun jadi pengemis Pak. Assalamualaikum, Pak. Mohon bantuan untuk pembangunan pesantren.
Alhamdulillah, makasih Pak. Ya. Hei, tunggu dulu. Itu sumbangan jangan kau gunakan untuk pribadimu. Astagfirullah Pak, saya tidak mungkin menggunakan untuk pribadi. Kan ini untuk pesantren. Hah, kan saya mengingatkan. Siapa tahu kau lupa. Makasih Pak. Kau lihat itu Dimas. Semua orang butuh uang. Orang gila pun tahu uang. Yang penting ayah ikhlas memberinya. Aku ini selalu ikhlas memberi Dimas. Tapi seandainya uang yang ayah berikan tadi digunakan untuk hal yang tidak baik, bagaimana? Maksudmu bagaimana Dimas? Tadi ayah memberi uang kepada pencuri yang alasannya karena lapar. Lalu ayah kasih uang pada pengemis yang alasannya karena lapar juga. Tapi kalau dia pura-pura cacat bagaimana? Kalau uang yang ayah sumbangkan tadi digunakan untuk mabuk bagaimana? Itu urusan mereka. Yang penting ayah ikhlas memberinya. Kalaupun mereka ingin membuat sesuatu yang tidak baik, biarkan mereka sendiri yang menanggung akibatnya. Sebenarnya itulah jawaban dari pertanyaan ayah kemarin. Pertanyaan yang mana? Ayah kemarin bertanya, apa alasan orang yang kecewa harus memilih pemimpin? Lebih baik tidak memilih karena semuanya sama. Lalu, apa hubungannya dengan kejadian hari ini? Ya, yang diinginkan pencuri tadi, pengemis tadi yang minta sumbangan tadi adalah uang ya. Yang membedakannya hanya cara mereka mendapatkan uang itu. Ada cara bijak dan lain-lain. Tapi tujuannya adalah uang ya. Lalu? Ayah tidak tahu apakah uang itu digunakan untuk kejahatan atau kebaikan. Tapi yang pastinya, sebelum memberi uang tadi secara ikhlas, ayah pasti melihat cara mereka dengan hati ayah. Tak mungkin ayah memberikan kalau cara mereka meminta dengan paksaan. Lalu, apa hubungannya dengan pemilihan caleg? Hah? Calon pemimpin itu ibarat orang-orang tadi ya. Hak suara mereka itu seperti uang yang ayah kasih tadi. Calon pemimpin itu mempunyai cara masing-masing, mempunyai visi dan misi masing-masing untuk mendapatkan suara. Kita sebagai masyarakat yang baik pasti bisa menilai dengan hati nurani kita siapa calon kita nanti. Walaupun pemimpin yang mereka pilih nanti tidak menang, mereka akan tetap mengikhlaskan suaranya. Begitu juga sebaliknya. Mereka akan tetap mendukung walaupun pemimpin mereka tidak bisa memenuhi janji-janji kampanyenya. Tidak perlu mencaci, menghina, memaki. Kalau mereka melanggar hukum, biar negara yang menghukum mereka. Yang penting kita sebagai rakyat ya, selalu mengawasi. Kau sudah pintar anakku. Ayah akan pertimbangkan jawabanmu. Sebaiknya kita pulang. Hari sudah malam. Aku tidak akan melarang lagi Dimas untuk memilih. Aku mau semua anggota keluarga kita menggunakan hak pilihnya saat pemilihan kepala daerah nanti. Kau Dimas, ajaklah semua kawan-kawanmu untuk menggunakan hak pilih mereka. Kau Sapiah, katakan kepada kawan-kawanmu untuk meninggalkan sejenak pekerjaan rumah mereka saat hari pemilihan nanti. Biar aku yang bicara pada suami mereka, agar tidak melarang keluarganya menggunakan hak suara mereka saat hari pemilihan nanti. Aku mau seluruh masyarakat kampung kita merasakan pesta demokrasi. Terima kasih ayah. Ya anakku.